Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi, mata pelajaran pemrograman berorientasi objek atau sering disingkat PBO. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bab pendahuluan, yaitu materi 1, tentang pengembangan berorientasi objek. Di sini, bahasan materi yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah metodologi berorientasi objek, yang kedua, Object Oriented Analysis and Design. Yang ketiga, Use Case Diagram. Yang keempat, Sequence Diagram. Dan yang kelima adalah Class Diagram. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kelima materi ini. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama adalah metodologi berorientasi objek. Seperti yang kita tahu, metodologi berorientasi objek ini merupakan strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Jadi, intinya, kalau kita ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak, kita harus tahu terlebih dahulu metodologinya seperti apa. Kita ingin merancang bagaimana caranya, kita harus tahu lebih dulu bagaimana metodologinya. Jadi metodologi ini sangat penting terhadap pembangunan sebuah perangkat lunak seperti itu. Dan jika kita membicarakan tentang pemrograman Java, maka di sana berisi tentang kumpulan objek data, ada kelas objek yang seperti saya jelaskan di materi sebelumnya seperti itu. Setelah itu, metodologinya. Yang pertama, metodologi berorientasi objek itu seperti apa? Jadi intinya, sebuah paradigma yang menggunakan objek sebagai abstraksi dunia nyata dalam lingkup berorientasi objek. Nah, ini sering dikenal sebagai objek dan kelas. Nah, jadi seperti ini. Jadi, pemrograman berorientasi objek itu, kita itu menyamakan kehidupan di program dengan di kehidupan nyata. Jadi, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang lebih banyak dikenal itu dengan kata objek dan kelas. Kita kan sudah tahu di pemrograman Java objek itu yang mana, kelas yang mana. Sebagai contoh, kelas, ada kelas tumbuhan. Maka kita menggunakan kelas itu sebagai kelas tumbuhan. Setelah itu, sedangkan untuk tahap-tahap metodologinya, kita berdasarkan ke SDLC. SDLC itu apa? Jadi SDLC itu merupakan System Development Life Cycle. Hal ini digunakan dengan memperhatikan karakteristik khusus berorientasi objek. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini. Jadi kita sekarang ada di posisi implementasi di sini. Kan awalnya kan kita menganalisis terlebih dahulu. Dianalisis kebutuhannya seperti apa. Setelah itu kita desain programnya. Setelah kita desain programnya, kemudian kita kembangkan atau development programnya. Nah, yang paling penting adalah untuk mengimplementasikannya kan. Nah, dari implementasi ini kita harus memperhatikan yang namanya System Development Life Cycle. Jadi hasil dari program yang kita buat berdasarkan 4 langkah ini, apakah sudah sesuai dengan pemrograman berorientasi objek seperti itu. Setelah itu, untuk karakteristiknya ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah encapsulation atau sering disebut enkapsulasi. Enkapsulasi ini disebut sebagai pengkapsulan. Kita lihat dari kata-katanya, enkapsulasi berasal dari kata kapsul. Berarti intinya dikapsulkan atau dibungkus intinya, dilindungi. Jadi intinya enkapsulasi itu adalah pengkapsulan yang merupakan suatu dasar pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses, sehingga data atau metode yang sudah dibatasi tidak dapat diakses dari luar, sehingga data atau metode itu akan terlindungi. Nah, kita ingat-ingat materi yang dulu waktu kelas 11. Enkapsulasi, berarti kita kan punya, misalkan kita punya 2 fungsi. Nah, fungsi tersebut kita ingin manggil
berarti kita kan harus memanggil satu persatu fungsi tersebut kan. Jadi kita tidak bisa langsung masuk ke fungsi tersebut, tapi kita harus memanggil terlebih dahulu. Jadi itu namanya enkapsulasi. Jadi dibungkus terlebih dahulu fungsinya. Contohnya ada fungsi penjumlahan sendiri, ada fungsi pengurangan sendiri, ada fungsi pembagian sendiri. Jadi kita tinggal memanggil saja seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya polimorfisme. Polimorfisme itu merupakan sesuatu yang sama bisa memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Intinya, polimorfisme ini operasi yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kita contohkan seperti ini. Ada sebuah kelas induk yang bernama sepeda motor. Kemudian memiliki anak yang mana kan sekolah induk berarti anaknya itu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tapi di polimorfisme bisa jadi kelas anak itu memiliki perbedaan dengan kelas yang lainnya. Contohnya, kelas sepeda motor di bawahnya ada namanya kelas Yamaha dan kelas Honda. Antara Yamaha dengan Honda ini kan berbeda, maka itu disebut dengan polimorfisme seperti itu, memiliki sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu inheritance, seperti yang kita bahas tadi. Inheritance ini merupakan pewarisan. Teknik yang mengemukakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau langsung atribut dari induknya secara langsung. Jadi, otomatis si anak itu pasti memiliki sifat dari induknya. Contoh, ada kelas kelas A. Kelas A itu memiliki nilai integer sama dengan 5. Kemudian dari kelas A itu memiliki anak yaitu B dan C, maka otomatis B dan C ini akan memiliki sifat integer sama dengan 5 seperti itu. Selanjutnya, Object Oriented Analysis and Design atau sering disebut OOAD. Kemudian, Object Oriented Analysis and Design ini dibagi jadi dua. Kita bahas yang analisis terlebih dahulu. Object Oriented Analysis. Seperti yang kita tahu, metode analisis yang memeriksa requirement atau kebutuhan dari sebuah program dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemukan dalam ruang lingkup permasalahan. Jadi intinya itu kita menganalisis kebutuhan programnya itu seperti apa, butuhnya itu untuk apa, kemudian programnya itu akan digunakan untuk apa, dan seterusnya. Intinya menganalisis kebutuhan dari program tersebut. Setelah itu, sedangkan jika kita bicara tentang object oriented design, maka hal tersebut mengarah kepada arsitektur program tersebut. Metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Jadi intinya kita fokus kepada desain dari program tersebut. Misalkan program tersebut desainnya kurang menarik, silahkan diganti di object oriented design ini. Jadi kita menganalisis desainnya, kita mengecek desainnya apakah sudah sesuai dengan permintaan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang diminta, apakah desainnya sudah user friendly atau nyaman digunakan. Nah, seperti itu berarti object oriented design. Setelah itu, yang ketiga ada yang namanya use case diagram. Mungkin kalian masih asing dengan namanya use case diagram ini. Use case diagram ini fungsinya adalah memperlihatkan interaksi yang terjadi antara aktor-aktor dengan use case dalam sistem. Jadi, use case diagram ini menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar sistem. Di luar sistem. Jadi seperti ini contohnya, saya contohkan. Dapat dilihat di sini. Di sini ada sebuah program, kemudian di sini terdapat sebuah rule, yaitu user. Ini penggunanya user. User akan melakukan login jadi user di sini dapat menambah sebuah
fitur peramalan cuaca, dapat mengisi maksudnya, terus dapat menambah aturan, terus dapat masuk menjadi administrator, terus dapat melihat menu bantuan, kemudian logout. Hal tersebut user harus lakukan dengan cara harus melewati login terlebih dahulu. Jadi, user ini harus login terlebih dahulu agar bisa masuk ke fitur-fitur yang saya centang ini. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari use case diagram. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada sequence diagram. Sequence diagram ini berarti diagram yang memperlihatkan detail urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Kan tadi use case kan berarti kan tentang kebutuhan sebuah program kan ya. Hubungan antara kebutuhan dengan aktor itu sendiri. Sedangkan kalau sequence diagram itu berarti memperlihatkan detail urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case diagram tadi itu. Kemudian sequence diagram ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya analisis sama desain. Kita lihat selanjutnya. Kita bahas yang level analisis terlebih dahulu. Jadi di level analisis ini, diagram sequence level analisis ini menjelaskan detail urutan proses secara umum. Jadi secara umum bagaimana tentang program tersebut. Kita contohkan di sini ada sebuah aktor. Aktor ini ada di sini ada namanya form login, kemudian ada control login dan data login. Setelah itu kan di sini ada kondisi awalnya. Aktor ingin melakukan login ke sebuah form harus melakukan entry username terlebih dahulu, kemudian harus mengentrikan sebuah passwordnya. Jika username dan password sudah berhasil, maka akan masuk ke form login ini, tahap 1. Setelah itu, kita cek user tersebut memiliki hak akses seperti apa. Jika user tersebut memiliki hak akses sebagai admin atau user biasa, maka di sini akan dikontrol hak akses dari user tersebut apa. Nah, setelah itu dicek lagi di sini di data login. Di data login tuh berarti dicek username sama passwordnya apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka otomatis user tersebut akan masuk ke program tersebut seperti itu. Saya lanjutkan. Kita masuk ke sequence diagram level design. Di sini kita akan membahas sequence diagram dari level desainnya. Jika kita lihat di sini, diagram sequence level design menjelaskan detail urutan proses secara khusus berkaitan langsung dengan aplikasi perangkat lunaknya. Jadi kita bisa lihat di sini, ada dbconnection.java sama form prediction.java dan unfish.java. Untuk kedua form ini gunanya adalah sebagai form utama. Kemudian sedangkan DB Connection Java ini merupakan koneksi dari program tersebut. Kita coba dari awal. Di sini ada form prediksi. Kemudian dari form prediksi ini get data, maka kita akan mengambil data dari unfish.java. Dari unfish ini akan diproses ke DB connection, dicek apakah di database terdapat data yang kita cari tadi itu. Jika ada, dari sini kan tadi ke proses, jika ada maka otomatis akan mengembalikan statusnya, kemudian akan dilihat hasilnya. Data yang kita cari akan otomatis tampil di program tersebut. Jadi jalannya program seperti ini. Saya lanjutkan. Yang kelima, ada yang namanya kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Jika kita membicarakan tentang kelas diagram, maka disebut juga dengan diagram kelas. Kelas diagram merupakan menggambarkan sistem atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Selain itu, kelas diagram juga menggambarkan tentang struktur dan deskripsi kelas, kemudian ada package, kemudian ada objek, beserta hubungan satu sama lain. Kan kalau kita membahas tentang kelas, package, objek kan kita sudah bahas di kelas 11 sebelumnya. Pasti sudah paham. Kemudian, untuk lanjutannya, diagram kelas
akan membantu para pengembang untuk melihat dan merencanakan struktur dan sistem sebelum kode pemrograman ditulis oleh pemrogram. Jadi intinya kelas diagram ini digunakan untuk merencanakan terlebih dahulu sebelum kita membuat program. Sebelum kita mengetik sebuah program, kita harus tahu dulu kelas diagramnya seperti apa. Jadi intinya itu untuk melihat dan merencanakan kelas diagram itu fungsinya. Setelah itu, sehingga setelah kita rencanakan, memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak yang dibuat atau dirancang dengan baik dari awal. Jadi dari awal kita sudah tahu kalau program yang kita buat itu akan baik. Kan ada pepatah bilang, rencana yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula, seperti itu. Setelah itu, kelas diagram ini ternyata sama, dibagi jadi dua juga. Sama seperti sequence tadi, di kelas diagram ini dibagi jadi level analisis sama level desain. Kita lihat di level analisis, kelas diagram level analisis menjelaskan keterkaitan antara boundary, control, dan entity. Nanti kalau kita membahas tentang, jika kita membahas tentang boundary, control, dan entity, kita dapat lihat boundary itu yang mana? Boundary itu yang ini. Nah, boundary ambangnya seperti ini. Jadi ini juga boundary. Kemudian sedangkan kalau kontrol itu yang seperti ini, yang ada arahnya. Ini namanya kontrol, dan kontrol. Sedangkan kalau entity itu ini penyimpanannya entity. Nah, jadi jika kita lihat di sini ada boundary dari from login mengecek. Oh, dari sini dulu. Kita dari aktor melakukan login terlebih dahulu. Aktor melakukan login. Setelah melakukan login di sini, maka akan dicek datanya. Apakah sudah benar? Nah, mengecek data itu ada di database data login. Jika sudah benar, maka si aktor tersebut bisa masuk ke form pengolahan data. Setelah itu, di form pengolahan data, si aktor tersebut bisa melakukan insert, bisa update juga bisa, delete juga bisa, yang nantinya akan disimpan di data pengujian cuaca ini. Setelah itu, selain melakukan form pengolahan data, si aktor ini juga bisa melakukan membuka form prediksi di sini, yang kemudian dapat melihat kontrol dari proses unfish-nya, kemudian disimpan di data pengujian cuaca sama seperti tadi. Selain itu, si aktor juga bisa melihat data, kemudian melihat bantuan yang mana nantinya itu diambil dari data pengujian cuaca ini. Seperti itu alurnya. Setelah itu, kita lihat kelas diagram level design. Di sini kita bisa lihat ada inputan, ada aplikasi, ada awal, ada login, ada menu, ada prediksi. Nah, ini maksudnya adalah di kelas diagram level design ini menjelaskan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti agregasi, dependensi, asosiasi, dan lain-lain. Jadi intinya kita contohkan asosiasi. Asosiasi berarti hubungan antara satu ini dengan yang lain. Jadi intinya pada kelas diagram level design ini menjelaskan deskripsi dari kelas, kemudian dihubungkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain atau objek yang satu dengan objek yang lain. Kita contohkan di sini ada form awal dengan form login, maka pasti saling berhubungan antara satu sama dengan yang lain. Seperti itu. Setelah itu, diagram level design ini memiliki 3 hal penting, yaitu ada namanya nama, atribut, dan metode. Ini harus dihafalkan ya. Ada 3 hal penting, yaitu ada yang namanya nama, atribut, dan metode. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di menu komentar. Silahkan tulis di sana beserta nama lengkap dan absennya. Untuk tambahan tugasnya, tugas materi 1 yaitu carilah contoh gambar use case diagram
dan jelaskan. Maksudnya seperti ini. Silahkan kalian mencari contoh dari gambar use case diagram. Setelah kalian menemukan gambarnya, silahkan di bawahnya dikasih penjelasan. Contohnya seperti tadi, misalkan ya, saya membuat ada sebuah use case diagram tentang perpustakaan. Di sana ada aktornya sebagai siswa, kemudian siswa itu dapat login dan seterusnya. Silahkan dijelaskan di bawahnya. Kemudian pengumpulan nanti melalui Google Classroom di menu tugas 1. Filenya itu berupa PDF. Jadi kan kalian kan mengetik di Word. Kemudian di Word itu jadikan PDF. Format penulisan tugasnya 12 RPL2 underscore nomor absen underscore nama lengkap kalian. Seperti itu. Terima kasih.